di sini bahwa total tambahan modal 2850 ya miliar 2 miliar 850 juta ya. Total modal disetor ya itu menjadi 4,8 miliar ditambah 2,850 menjadi 7,650 7 miliar 650 ya. Laba ditahan itu sebesar 550 ya, sehingga total modal ya, total modal disetor 7650. Nah, kemudian laba yang ditahan ya, laba ditahan 850 juta. Nah, jadi total modal disetor dan laba ditahan menjadi 8,2 miliar. Nah, sementara dikurangi dengan laba saham Trusuri sebesar 1,2. Total ekuitas yang beredar ya 7 miliar. Total ekuitas ya, dari tadi yang beredar berapa? 4 miliar ditambah dengan laba ini laba perpen 400, laba biasa 2,4 Trusuri ini. Nah, sehingga total ekuitas besar 7 miliar. Nah, sehingga akan diketahui berapa sih nilai per lembar saham biasa ya dengan beredarnya saham Trusuri ya, dengan dengan beredarnya saham perpen ya. Di sini saham perpen ya sebesar 880.000 lembar yang dikalikan dengan 10.000 adalah 800 juta. Nah, dividen untuk saham Trusurinya ya itu 56 juta, sehingga ekuitas untuk saham perpen itu 856 juta. Nah, saham perpen kembali lagi bahwa saham bukan saham pemilik pemegang saham, tapi saham pemilik daripada perusahaan, harta yang terdapat dalam perusahaan itu. Jadi kekayaan yang digunakan untuk membeli saham. Jadi sehingga nilai saham biasa menjadi sebesar 8.533 rupiah per lembar saham, yaitu total ekuitas 7 miliar dikurangi dengan saham ekuitas saham perpen dibagi dengan saham yang beredar 720 lembar saham ya. Kalau kurang jelas nanti hubungin Bapak telepon lagi atau dikomentari ya, dalam YouTube yang Bapak kirim. Nah, sementara nilai pasar ya, tadi kan kita udah bicarakan nilai buku, nilai pasar, nilai obligasi agio. Nilai pasar ini adalah berbeda dengan nilai buku ya. Berbeda dengan nilai buku. Kalau nilai buku merupakan nilai yang dicatat saat saham dijual oleh perusahaan, yaitu tadi yang 800.000 lembar dijual dengan 5.000, harganya 4 miliar kan gitu. Kemudian saham yang dibeli lagi 100, jadi saham dijual, dari beli 100 dijual lagi 20 kan gitu. Kemudian nilai pasar harga saham yang tercatat pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai harga pasar dengan harga buku. Kemudian nilai intrinsit, yaitu nilai yang seharusnya dari nilai suatu saham, jadi dari seluruhnya, dari nilai harga saham itu ya, baik di pasar dan lain di pasar, dengan ditambah dengan nilai agio dan sebagainya, itu nilai yang seharusnya. Berapa sih yang seharusnya nilai intrinsit itu? Dua macam nilai yang sebenarnya dalam saham ya. Ada saham itu nilai sekuritas dengan nilai yang dilakukan ya. Untuk mengetahui nilainya itu ya, itu perlu dianalisis ya, menentukan nilainya ya berdasarkan
analisis sekuritas dengan berdasarkan analisis teknis. Kalau analisis sekuritas fundamental ini analisis yang untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Sedang kalau teknis itu menggunakan data pasar saham, misalkan dari harganya dan volume transaksi saham untuk menentukan nilai daripada saham. Biasanya menentukan ini dari bursa bursa. Nanti ada dua pendekatan intrinsik. Sini ada nilai sekarang, ada nilai rasio per upload. Nilai sekarang juga disebut dengan capitalization of income method, karena melibatkan kapitalis nilai-nilai masa depan. Nah, sini dengan kapitalis laba, ini dengan menggunakan PO sama dengan harus kas nilai sekarang ya, ada waktu dari tahun ya. Nah, kemudian tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, untuk lebih jelasnya nanti pelajari dari catatan-catatan yang Bapak kirimkan. Demikianlah untuk materi pada kita hari ini ya. Harap anak-anak pelajari kembali, banyak-banyak latihan ya. Kalau tidak dengan melatihan, bagaimana kita akan tahu menghitung lembar sahamnya ya. Jadi latihanlah, buat soal sendiri, kerjakan sendiri. Demikianlah Pak Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.